Wallahu a'lam bimuradi. Wa minan nasi, dan tetaplah dari sebagian manusia, man, ada orang yang ia berkata amanna billah, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Wa mahum, tetapi wa mahum, tidaklah mereka itu bimu'minina, orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah, yukhadi'una, mereka berbuat tipu daya, ayukadzibunahu, mereka mendustakan, yukhadi'un itu Allah, kepada Allah, walladzina, dan kepada orang-orang amanu, yang beriman. Tapi wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka membuat tipu daya, menipu, mendustakan, illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka masing-masing. Hanya wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahuinya. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim, tetaplah di dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit, sakit hatinya. Fazadahum, kemudian Allah menambahkan kepada mereka, sapa Allahu, Allah, maradun, sakitnya, udah sakit ditambah lagi sakitnya. Walahum, dan tetaplah bagi mereka adzabun, siksa, alimun, yang sangat sakit, alimun, yang sangat menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, bima kanu, sebab perkara kanu yang ada mereka yakdzibun, mereka mendustakannya. Wa minan nasi may yaqulu, dari mulai ayat ini dan beberapa ayat berikutnya Allah akan menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik, yang mana ini lebih banyak ayatnya daripada tanda-tanda orang muttaqin, orang yang bertakwa yang sebelumnya, dan tanda-tanda orang yang kafir. Karena orang takwa jelas, orang kafir pun jelas tanda-tandanya itu, tapi orang munafik agak kurang jelas, makanya jadi panjang ayatnya. Awalnya wa minan nasi may yaqulu amanna, sabda Allah bahwa di antara manusia itu ada yang berkata amanna billahi, dia berkata kami iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Berarti kalau kita sudah mendengar perkataan seseorang seperti itu, kita menilainya orang tersebut adalah orang yang beriman. Ya seperti kita kalau ada yang nanya iman kepada Allah, jawabnya pasti iman. Dan nuzilat fil munafiqin, ayat ini diturunkan di orang-orang munafik. Hina awhalu kalimatal iman wa asabul kufra, ketika mereka memperlihatkan kalimat iman tapi masih menyembunyikan kekufurannya. Makanya di sini ada orang yang berkata iman kepada Allah dan kepada hari akhir, tapi Allah menjelaskan kepada Nabi, hati-hati
hati meskipun mereka berkata iman, mereka itu bukan mukmin. Karena tidak ada yang tersembunyi dari Nabi. Nabi itu Allah beritahu semuanya. I'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, kata Allah dalam ayat surah At-Taubah kalau nggak salah. I'malu, beramallah kalian semua, ay masyitum, sekehendak kalian semua, silahkan. Yang taat lanjutkan taatnya, yang sedang maksiat lanjutkan. Itu sekehendak kalian, mau taat mau maksiat lanjut. Tapi fasayarallahu amalakum, pertama Allah tahu, wa rasuluhu, yang kedua Rasul pun tahu. Karena apa? Setiap amal yang dikerjakan oleh umatnya Allah perlihatkan nih kepada Rasul itu tahu. Wa Rasul, bahkan yang ketiga wal mu'minun, orang-orang mukmin pun tahu. Jadi kebaikan serapi apapun kita sembunyikan, kebaikan pasti akan kecium wanginya. Sama halnya keburukan, serapi apapun kita sembunyikan akan kecium bau busuknya. Itu karena Allah yang memberitahu. Kita tahu para waliullah, dari mana kita tahu mereka wali? Itu karena begitu beliau masih hidup, masih ada, kadang-kadang nggak kelihatan ibadahnya. Tahu-tahu setelah itu kebaikan jasanya muncul. Terkenal kekasihnya Allah, waliullah. Padahal kita nggak tahu, karena yang tahu itu adalah wali. Ya wali lah, yang ya'riful waliya illa wali. Nah, kembali lagi, wa minan nasi may yaqulu, ada orang yang berkata iman kepada Allah fisyirri, itu sembunyi berkata iman kepada Allah. Sembunyi-sembunyinya dari mana? Sembunyinya dari temannya. Ketika jauh dari temannya, dia bilang amanah. Iman kepada Allah. Kemudian wabil yaumil akhir, iman juga kepada hari akhir. Aibil ba'tsi ba'dal maut, hari akhir itu adalah bangkit setelah mati. Yang mana alladzi fihi jazaa'ul a'mal, bangkit setelah mati itu di dalamnya ada pembalasan atas amal-amal. Jadi intinya iman kepada hari akhir itu iman yakin bahwa amal kita ini akan dibalas. Itu. Baik akan dibalas, buruk akan dibalas. Sedikit dibalas, banyak pun dibalas. Itu enggak ada yang terlewat sedikit pun. Itu. Sedikit pun tidak ada yang terlewat, pasti akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik dibalas baik, buruk pun akan dibalas dengan buruk. Nah, wa ma hum bimu'minin, tapi mereka itu bukan orang-orang yang beriman fisyirri, di dalam hatinya. Kenapa begitu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Yukhadi'una, mereka mendustakan Allah kepada Allah. Ayukadzibuna fi sirri, mereka menipu Allah fi sirri, di dalam rahasianya. Itu hatinya masih mendustakan Allah, masih kufur. Walladzina amanu, dan mereka mau menipu orang-orang yang beriman. Siapakah itu? Abu Bakr
Bakrin, Abu Bakar, wasairu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Pada waktu itu orang-orang munafik hanya cari aman. Mencari aman. Karena apa? Karena Islam sudah mulai berjaya di Madinah itu. Ya. Orang-orang munafik karena cari aman bilanglah amanah billah. Padahal ketika jauh dari orang-orang mukmin, bertemu dengan teman-temannya, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu. Mereka berkata, kami masih bersama kamu. Lain katanya. Nah, itulah sifat orang munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka merasa telah menipu Allah dengan para sahabat, dengan orang-orang yang beriman. Padahal mereka telah menipu diri mereka sendiri. Menipunya bagaimana? Mereka merasa sudah aman padahal tidak aman. Itu membuat tipu daya padahal nanti akan pagar makan tanaman. Seperti melepaskan busur tanah berbalik kepada dia sendiri. Nah, wa hadhihi jumlah, kemudian wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak berbuat tipu daya kecuali untuk mereka sendiri. Kenapa? Annallaha yufri'u nabiyahu ala kitbihim. Mereka yashkuruna, mereka tidak tahu bahwa telah mencelakakan diri sendiri. Karena sesungguhnya Allah yutli'u nabiyahu, memberitahu nabiyahu kepada nabinya ala kitbihim, terhadap kebohongan mereka. Jadi Nabi gak bisa dibohongi. Makanya Nabi itu sifatnya apa? Fatonah. Sifat yang wajib bagi Nabi itu adalah fatonah. Apa artinya fatonah itu? Fatonah itu cerdas. Artinya cerdas itu, kalau kita kan bisa cerdas itu karena belajar. Nabi cerdasnya karena dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi mau dikelabui oleh musuhnya, ketika Nabi berdebat dengan musuh-musuhnya, tidak akan pernah kalah hujah Nabi itu. Silahkan selusuri apa sejarah perjalanan Nabi berdakwah, tidak ada pernah kalah. Itu dalam apa ngadu dalil hujah, karena Nabi itu fatonah. Sekalipun Nabi mau dicelakai dari belakang pun Nabi sudah dikasih tahu. Enggak bisa. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun tabatan. Itu di belakang Nabi masih bisa melihat. Meskipun pandangannya ke depan, tapi ada yang di belakang Nabi itu Nabi melihat. Itu Allah yang memberitahu Nabi. Annallaha yuqli'u nabiyyahu ala ilmihi. Nah, kalau dulu Nabi langsung diberitahu oleh Allah bahwa ada orang-orang munafik di sekitarnya. Nah, sekarang pun Allah memberikan firasat-firasat kepada para ulama, yaitu kalau misalkan di sekitarnya ada orang-orang munafik, sehingga terjaga apa yang harus dilakukan itu. Orang-orang mukmin. Kenapa? Dalam satu hadis, ittaqu firasyatal mu'minin fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Artinya tidak ada penghalang kalau Allah yang telah menerangi.
fi qulubihim marad. Di dalam hati-hati orang munafik itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Syakun. Penyakit hatinya. Syakun itu artinya keraguan-keraguan. Benar enggak? Benar enggak? Wah, paling repot kalau ragu-ragu. Itu. Kalau ragu-ragu itu paling repot. Itu apalagi kondisi lagi lapar. Itu. Lewat mampir di kolam kalau di kampung itu. Ketika lihat di kolam, namanya lagi lapar, itu pisang atau apa ya? Pisang, wah mata udah murung. Pisang masa sih di kolam, nambang aja. Itu dipaksain, penasaran, kata gua juga bukan pisang ini bang. Nah makanya syakun. Penyakit wadulmatun. Kemudian apa? Ghalim. Penyakit hati itu pertama ragu-ragu, yang kedua adalah ghalim. Ghalim itu artinya apa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya ghalim. Kalau menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya itu namanya adil. Jadi lawan daripada zalim adalah adil. Sedangkan itu semua bermula daripada hati kita. Fazadahumullahu maradha. Dikarenakan dalam hatinya itu ada sakit. Pertama ragu-ragu. Kalau ragu-ragu masih mending, masih bisa diyakinkan. Kalau dia mau bertanya, kalau dia mau menuntut ilmu, sedikit-sedikit keraguannya akan hilang. Tapi ini ada penyakit yang kedua, zalim. Udah gak mau menghilangkan keraguan-keraguannya, terus aja kekufurannya itu diperkuat. Gak mau bertanya, itu diikutin kehendak nafsunya terus. Itu gak mau berjuang, gak mau berjuang melawan hawa nafsunya. Karena berjuang melawan hawa nafsu itu namanya apa? Jihad. Wah, jihad. Paling bagus itu dia melawan hawa nafsu. Nah, jangan diabaikan. Karena apa? Ulama pernah menjelaskan wa'lam anna tarkal jihadi wal i'radu anhu wasukuna ila dunya khurujun minad dini. Kalau kita catat ini kita takut juga nih. Wa'lam, ketahuilah anna tarkal jihadi, bahwa sesungguhnya meninggalkan jihad artinya tidak mau berjuang. Jangan jauh-jauh memandang perang, itu nanti akan tiba saatnya. Yang dekat aja. Perkembangan syiar Islam yang terdekat, yang nampak di hadapan kita. Bagaimana syiar Islam itu berkembang? Kita nggak terbuka sedikit pun. Itu melihat ini sarana. Itu misalkan masih butuh uluran bantuan tangan kita, apakah itu tenaganya, hartanya, atau pikirannya, kita cuek-cuek saja tanpa jihad wal iradu anhu, kemudian berpaling daripada jihad, gak peduli dengan kemakmuran masjid, gak peduli dengan apa pendidikan agama keluarga kita, gak peduli dengan yang lainnya. Wasukuna ila dunya, dan tenang dengan dunianya. Yang penting kita sudah mapan. Itu tenang. Yang
kita sudah mapan, anak-anak kita sudah sukses, itu tidak perlu diingatkan lagi soal sholatnya. Yang penting gak pernah merugikan orang, gak pernah merugikan orang, tapi merugikan diri sendiri. Maka ketika kita meninggalkan perjuangan itu dan berpaling, khurujun minad dini, gak ada sedikit pun kepedulian, khurujun minad dini, keluar dari agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kepedulian itu ada standar paling bawah. Apakah itu an-nafsul iman? Minimal ada hati cita-cita ingin meskipun belum itu tertarik. Kalau ada satu kemungkaran, minimal hati ini benci meskipun kita tidak bisa merubahnya. Nah itu namanya kalau sama sekali nggak tergugah untuk memajukan agama, tidak tergugah dengan misalkan golongan-golongan yang menghina agama, sedikit pun hati ini nggak tergerak. Alhamdulillah, syahadat, istighfar, ada kalimat khurujun minad din. Alhamdulillah, jangan tenang-tenang kita aman, karena setenang apa? Tenang kita ini sampai mana? Tenang kita ini itu mau sampai kapan? Itu. Nah, makanya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, karena keraguan-raguannya sebagai penyakit di dalam hatinya disertai dengan kezaliman, maka Allah pun akan tambah penyakitnya, makin ragu-ragu lagi. Itu. Sampai kapan? Sampai ajal menjemputnya. Alhamdulillah. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Dan apabila kemunafikan itu sampai ke bawah mati, maka bagi mereka ada siksa alimun. Ada alimun, ada alimun. Ada pakai ain, ada pakai hamzah. Kalau pakai ain, alimun, yang maha mengetahui, itu yang banyak tahunya. Tapi kalau pakai hamzah, alimun, yang sangat sakit, itu pedih. Itu alimun, kalimat umalamu, yang sangat sakit siksa di akhirat itu. Ay wajibun fil akhirah, sakit siksa yang sangat sakit fil akhirat, di akhirat. Kenapa sakit? Yuhwisu waj'uhu ila qulubihim, karena siksa di akhirat itu, di neraka itu sakitnya sampai ke hati. Oh sekarang kan meskipun sampai ke hati masih bisa goyah, sakitnya tuh di sini kan masih bisa goyah meskipun sakit. Masih bisa goyah. Tapi nanti sebenar-benarnya sakit sampai hati. Sekarang kita misalkan sakit anggota badan sebagian, kalau hatinya masih tidak sakit, masih sehat, masih kuat. Tapi kalau sakitnya udah sampai ke hati, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Ini badannya, raganya sakit sampai ke hati-hatinya. Bahkan kalau diceritakan musibah Nabi Ayub alaihi salam, yang diselamatkan cuma hati. Itu. Wah, raganya semua udah Allah berikan penyakit. Tapi minta satu kepada Allah, ya Allah, itu satu saja. Biarkan raga mau diapa-apain juga, ujung-ujungnya raga dibagus-bagusin juga jadi makanan cacing. Tapi hati selamatkan, karena kalau hati sudah diberi sakit, ini yang mau zikir siapa kalau bukan hati, katanya. Wah, Nabi Ayub kalau sakit, yang penting hati ini selamat, jangan sampai sakit. Itu Nabi Ayub, makanya sehati. Walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, bagi mereka adalah siksa yang sangat pedih. Kenapa? Bima kanu yakdzibun, karena mereka telah mendustakan
mendustakan. Karena pendustaan mereka bukan karena Allah zalim, tapi lantaran kelakuan mereka selama di dunia, kemunafikan yang mereka telah lakukan di dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pagi ini Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik, karena munafik itu adalah di antara orang-orang yang akan kekal di nerakanya, kafir dan munafik. Na'udzubillah, na'udzubillah. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.